faktor, kemudian kita juga perlu mengelaborate atau melihat dari sisi sensitivitas analisisnya, kira-kira kalau perkiraan kita meleset sekian persen, itu masih aman apa tidak. Kemudian kalau jumlah sumurnya bertambah dari yang kita estimasi awal, kita akan masih aman apa tidak, dan lain sebagainya. Nah, eh, ini ya, kita punya profil yang umum seperti ini kan ya. Nah, tetapi kontrak gas itu biasanya memang di, di apa namanya dibatasi oleh satu plateau rate gitu ya. Nah, nanti kita lihat ya bagaimana kita mengadjust itu. Oke. Nah, kita sudah di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar ini ya. Kita bisa menentukan skenario-skenario pengembangan dengan berbagai data yang kita punya gitu ya. Misalnya di dalam contoh ini, kalau kita punya skenario satu dengan acreage 80 acre, skenario 2 160 acre, skenario 3 250 acre gitu ya. Nanti kita bisa dapatkan forecast-nya, kemudian apa namanya, kita bisa estimate produksi fungsi waktunya, ya. Terus kita bisa menentukan cumulative production, dan ujung-ujungnya kita bisa menghitung keekonomiannya. Oke, kemudian eh, ini masih sama seperti yang sebelumnya, ya. Pertama, secara teknikal nanti kita melakukan forecasting untuk beberapa skenario, ya. Kemudian kita menentukan setting tujuan dari keekonomian yang kita inginkan. Kemudian kita juga membuat asumsi-asumsi terhadap parameter-parameter, baik itu produksi, investasi, kapital, non-kapital, operating cost, kemudian asumsi juga dengan gas price. Gas price ini kita asumsikan pada saat lapangan ini berarti belum punya kontrak ya. Kalau sudah punya kontrak, kita tentu sudah punya harga gas yang fix. Kemudian term condition ini kaitannya dengan bentuk kontrak kita dengan pemerintah, berapa splitnya, ya, berapa apa namanya pajak dan lain-lain ya. Ini ada di sini. Kemudian dari asumsi-asumsi ini dan development skenario yang kita lakukan gitu ya, yang sudah dievaluasi, kita menentukan memilih skenario yang paling optimum ya. Dan kalau ini sudah bisa dipilih, nanti lanjutannya adalah kita melakukan sensitivity analysis. Oke, ini masih mengulang sedikit dari yang dibahas di minggu-minggu sebelumnya. Kita membuat pemodelan reservoir gitu ya. Nah, kemudian karena ini di lapangan contoh ini kita punya beberapa lapisan, misalnya kita punya kul 1, kul 2, kul 3, yang kedalamannya di 400 meter, 440, 600, 640. Kemudian ketebalannya masing-masing ada di sini. Porositas matrik, porositas fracture kita punya numbernya. Gas komposisinya juga ada. Kemudian gas kontennya juga ada. Misalnya range-nya antara 300, antara 264 sampai 300-an gitu ya, 318 untuk masing-masing cool. Dari data ini kemudian kita membuat model simulasi. Ya, kita membuat model simulasi misalnya sebagai base case, karena kita tadi mau melakukan sensitivity 80, 160, dan 250, misalnya kita anggap ini sebagai base case-nya, yaitu yang nilai tengahnya ya 160 acre, probabilitasnya 5 milidarsi, kemudian kita punya 4 lapisan atau 4 coal seam yang warna biru, biru muda, merah, dan merah yang di bawahnya yang lebih tua. Ini mewakili 4 coal seam, kemudian acreage-nya 160 acre.
Nah, kemudian ini kira-kira pola pengembangan lapangan kita. Jadi ini masing-masing semua ini kalau ini tidak ada konteksnya bukan sumur injeksi, ini semuanya adalah sumur produksi. Misalnya untuk acreage yang tadi kita punya total 7 sumur gitu ya. Nah ini pola ini bisa dikembangkan untuk keseluruhan area lapangan kita. Nah dari model yang sudah kita buat, kemudian kalau kita lakukan forecasting untuk waktu 30 tahun, kita punya eh, produksi gas gitu ya, tipikal kita punya naik ya, kemudian air ikut terproduksi, ada dewatering di sini, kemudian mencapai puncak dan kemudian turun seiring waktu, demikian juga dengan produksi airnya. Nah, eh, dari sini kita bisa lihat ya bahwa gas rate itu di puncaknya itu di 400-an sekian MSCF per D. Jadi nggak terlalu besar. Tidak ada setengah mm ya untuk satu eh, pattern ini. Nah, kemudian gas recovery factor lumayan ada 64%. Kumulatif gasnya untuk 160 ekor tadi 2,68 BCF. Lumayan ya. Untuk case yang ini lumayan ya. Untuk angka-angka ini lumayan. Peak production diperoleh di tahun eh, sekitar tahun ke-5 gitu ya. Tahun ke-5, tahun ke-6 gitu. Puncak produksinya dan kemudian turun. Dan mohon dicatat bahwa ini adalah untuk satu spacing atau satu klaster spacing yang 160 ekor tadi. Nah, kemudian karena kita tahu juga bahwa CBM ini cukup heterogen, kita melakukan sensitivity terhadap parameter-parameter yang kita punya, ya. Misalnya kalau range permeability-nya dari 2 milidarsi sampai 8 milidarsi. Nah, kita lihat 8 milidarsi bisa sampai eh, hampir 7 MSCF gitu ya, 0,7 mm. Kemudian kalau yang paling kecil 2 milidarsi ya kita cukup rendah gitu ya, hampir di bawah 2 MSCF per D. Jadi kita bisa melihat range variasi kita kalau permeability ini variasi seperti ini. Nah, pertanyaannya mengapa kita tidak memodelkan keseluruhan lapangan CBM ini secara utuh? Kenapa kita membuat pattern-pattern yang sederhana ya, satu klaster, tapi kemudian kita melakukan sensitivity. Kan bisa juga ya kita membuat pemodelan yang penuh satu lapangan, seperti lapangan konvensional gitu ya, kita kita apa namanya modelkan lengkap gitu ya dari ujung ke ujung satu area. Kira-kira ada yang punya pendapat? Silakan. Mengapa kita cuma membuat model yang eh, berbasis satu spacing seperti ini? Silakan kalau ada pendapat. Ini karena libur lebaran lama, jadi kayak perlu pemanasan lagi ya. Ini ya masih masih mungkin masih ngantuk-ngantuk, masih belum belum ini nih, belum on 100% nih kayaknya adik-adik. Silakan. Kalau ada yang punya pendapat, mengapa kita membuat model sederhana seperti ini, tidak membuat model yang utuh? Ada ini, ada yang punya pendapat, silakan. Biar nggak ngantuk. Tidak ada. Belum ada mas. Silakan. Nanda, silakan Nanda. Mungkin karena ada kebutuhan untuk fracturingnya mas, untuk mempermudah Factoring. modeling. Oke, makasih. Oke, itu kita tampung dulu ya. Yang lain ada punya pendapat? Supaya simulasinya tidak terlalu susah, Mas. Simulasinya tidak terlalu susah. Oke, bagus. Yang lain?
Ada pendapat lain? Oke ya, tadi ada yang concern dengan fracturing, ada yang concern dengan simulasinya akan susah. Jadi memang eh, reservoir CBM itu cukup complicated ya, artinya di dalam membuat pemodelan pun itu eh, heterogeneity-nya cukup tinggi, artinya dari satu tempat ke tempat lain properti itu bisa cukup berbeda ya. Kemudian tipikal juga layering-nya, kalau tadi digambarkan ada 4 layer, tapi in actual sebenarnya layernya cukup banyak ya. Layer yang ditampilkan 4 tadi itu mungkin mewakili sebagian saja dari layer yang ada, artinya kita fokus ke layer-layer yang cukup tebal, tapi secara apa namanya, secara aktual sebenarnya layer tipis-tipis itu cukup banyak. Kemudian karena heterogeneity tinggi, layeringnya biasanya banyak, areanya cukup luas, ya. Bahkan kadang satu area itu bisa dimiliki oleh beberapa company yang berbeda. Berikutnya lagi, konektivitas dari atau apa kemenerusan dalam artian apakah satu sumur akan bisa mempengaruhi sumur yang di sebelahnya cukup jauh itu eh, karena permeability cukup rendah ya. Satu sumur itu area pengurasannya tidak terlalu jauh sehingga mengganggu ke sebelahnya itu kemungkinan cukup kecil. Dia akan fokus menguras di sekeliling sumurnya saja. Sehingga pemodelan secara utuh itu ada yang melakukan kalau memang reservoirnya tidak terlalu besar. Tapi once reservoirnya cukup luas, layarnya cukup banyak, agak jarang orang melakukan pemodelan yang utuh dalam satu body reservoir. Nah, pendekatan seperti ini jadinya yang disimplifikasi untuk per pattern itu dilakukan, tetapi diakomodir heterogeneity tadi dengan melibatkan sensitivity parameter yang cukup banyak. Ya, jadi reasoningnya seperti itu. Tidak dilakukan full modeling utuh reservoirnya, tetapi by well spacing, tetapi di heterogeneity di consider dengan melibatkan sensitivity. Rumit betul gitu ya, apalagi kalau kita seperti disampaikan Anda tadi, kalau kita juga ingin mengevaluasi stimulasi dan lain-lain, maka kalau full model ya akan tambah complicated lagi ya. Jadi untuk di pemodelan yang sederhana ini eh, penambahan fitur untuk fracturing dan lain-lain itu masih memungkinkan untuk di run simulasinya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini tadi hasil sensitivity fracture permeability. Ini produksi airnya gitu ya untuk berbagai range permeability tadi. Kita lihat memang kalau permeability-nya cukup rendah ya airnya juga relatif lebih lambat gitu diproduksikannya sehingga gasnya juga lebih lambat untuk eh, terproduksikan dan gas puncaknya juga jauh lebih rendah gitu ya. Oke, kemudian ini kumulatifnya untuk kumulatif gasnya di masing-masing skenario permeability kita bisa lihat range-nya dari 1,5 BCF sampai 3, sekian BCF. Nah, kemudian bagaimana kalau areanya dirubah-rubah? Kalau tadi kita base case-nya adalah yang tengah ini, 160 ekar. Bagaimana kalau 80 ekar? Bagaimana kalau 250 ekar gitu ya? Kita lihat 160 ekar itu yang garis putus-putus ini. Ini yang 250 ekar. Ini yang 80 ekar. Terlihat 80 ekar lebih cepat mencapai puncak ya. Kemudian 250 ekar tentunya ya areanya lebih luas, air yang dikuras lebih banyak, produksinya juga lebih terlambat gitu ya.
Tetapi ingat, kalau kita ingin 80 ekar, berarti total jumlah sumur kita akan lebih banyak ya untuk luasan yang sama. Nah, ini yang akan nanti kita cari titik optimumnya. Oke, kemudian ini produksi airnya untuk spacing sensitivity. Ini cumulative production-nya untuk gas. Nah, kemudian bagaimana dengan kalau gas kontennya kita sensitivity juga. Nah, misalnya gas kontennya untuk fish case, itu yang merah putus-putus, ya. Kemudian bagaimana kalau gas kontennya setengah lebih setengah kali dari fish case-nya. Kita punya yang ini, dan bagaimana kalau satu setengah kali dari fish case-nya itu yang lebih tinggi ini, yang ada bulat-bulatannya. Ya, ini sensitivity gas konten. Ini kalau dalam hal ini gas konten untuk air tidak terlalu banyak berpengaruh ya, karena gas konten ya memang mengontrol gas rate. Ini kumulatifnya. Terus bagaimana kalau thickness? Thickness kenapa di sensitivity? Karena thickness yang kita tahu itu thickness di sumur ya, di sebelah kanan kiri dari sumur ya, kita sebenarnya ya memprediksi, sebenarnya kita hitung. Oke ya. Terus kita lanjutkan untuk berikutnya. Ini thickness sudah. Oh ya, di thickness ini eh, karena total gas yang ada di dalam, kalau ketebalannya bertambah, gasnya juga nambah di dalam reservoir ya. Ini ada impact-nya juga ke gas rate. Air sebenarnya ada impact, tapi karena naik turunnya ini 0,75 dan 1,25, ini impact-nya tidak terlalu signifikan. Ya. Oke, terus bagaimana dengan fracture porosity? Fracture porosity kira-kira berpengaruh kemana? Ada yang punya ide? Menebak, silakan ditebak. Kalau fracture porosity-nya naik atau turun, kira-kira impact-nya apa? Initial gas in place mungkin, Mas. Initial gas in place. Oke, kita tampung. Mengapa ke initial gas in place? Karena ketika ada fracture pada porosity, harusnya porosity-nya meningkat, Mas. Oke, apa yang mengisi di fracture porosity? Di fracture porosity itu kira-kira ada apa isinya? Yuk, seingat. Untuk itu mungkin saya agak lupa, Mas. Oke, nggak apa-apa. Yang lain? Ada pendapat lain? Oke ya, kita lihat coba. Kalau fracture porosity-nya berubah. Ini
Yang base case adalah yang garis putus-putus, itu adalah fracture porosity yang 5%, yang garis tebal ini adalah 1%, dan yang ada titik-titik bulat-bulatnya ini adalah yang 10%. Terlihat bahwa semakin kecil fracture porosity, ternyata gas rate ini bisa jadi cukup tinggi. Kalau membesar, fracture porosity-nya jadi mengecil. Mengapa? Ini ada kaitannya dengan air. Kita ingat ya, fracture porosity di reservoir CBM gold itu mostly berisi air ya. Jadi ya kalau porositas fracture-nya besar, sebenarnya kandungan airnya yang lebih banyak. Makanya kita akan punya rate air yang lebih tinggi ya, tetapi gas rate-nya jadi kecil ya, karena effort yang kita gunakan untuk dewatering itu ya lebih banyak menguras air ya, sehingga tekanannya lebih lambat turun gitu ya dibandingkan kalau fracture porosity-nya lebih rendah. Nah, efeknya juga ke gas kumulatif mestinya ya. Kalau gas kumulatifnya tentunya kalau fracture porosity-nya besar, banyak anak airnya ya eh, gasnya yang diproduksi nggak akan terlalu besar. Kemudian ini yang sudah dicoba gitu ya, misalnya dari sekian banyak skenario yang dicoba, fracture permeability, well spacing, ya, dan lain-lain, kita bisa lihat nih range dari eh, kumulatif gas di tiap sumur untuk setiap case gitu ya. Nah, dari sana kemudian kita bisa memilih kira-kira yang optimum yang mana. Ya, kalau misalnya dilihat di sini 80 ekar kita punya 1,65 BCF, gasnya 0,423 dan seterusnya ya. Ini yang kemudian dipilih misalnya karena mengejar eh, apa namanya dari sisi keekonomian ini satu sumur misalnya ya. Setelah dihitung 1,6 BCF itu sudah bisa balik modal, kemudian peak production itu bisa lebih cepat gitu ya. Produksi air juga masih bisa di manage. Nah, dari sisi ini kemudian 80 ekar ini yang dipilih sebagai optimum skenario supaya eh, peak production ini bisa menjadi lebih cepat gitu ya. Nah, kemudian eh, setelah melakukan pemodelan seperti yang tadi, kita sudah ketemu case yang optimumnya, kita bisa mulai menyusun rencana pengembangan lapangan ini. Misalnya di sampai tahun ke-6 itu di tahun pertama ya ini mendetailkan rencana pengembangannya gitu ya, studi-studi gitu ya. Kemudian dimulai akhir tahun ke pertama sampai tahun ke-6 coring atau penambahan sumur yang untuk diambil core-nya itu dilakukan ya. Kemudian sebentar. Kemudian eh, ditambah juga sumur eksplorasi gitu ya. Terus nambah sumur pilot, kemudian kita melakukan tes untuk produksi dan dewatering ya. Kemudian dari paralel kita juga melakukan evaluasi terhadap data-data yang kita kumpulkan.
Nah, artinya di proses ini eh, updating terhadap data, terhadap skenario itu masih possible untuk dilakukan gitu ya. Ini kalau dari tahapannya gitu ya, misalnya di tahun pertama ini studi GNG, kemudian ada GNG lagi untuk mengupdate dari data-data yang sudah kita peroleh, ada studi lagi geologi, geofisik, engineering juga demikian gitu ya. Engineering economic review ini dilakukan juga secara paralel. Nah, kemudian kita lihat setelah banyaknya sumur eksplorasi, ada sumur pilot, ada tes produksi, ada evaluasi. Nah, POD ini kita ajukan di tahun keempat gitu ya, dan kita dapatkan approval. Nah, di sini ada detail engineering design lagi untuk facility, ya. Ini kemudian ber- seiring dengan pengembangan lapangan pengembangan lapangannya gitu ya. Ini fasilitas drilling ini berlanjut. Kita lihat ya, ini agak berbeda dengan di lapangan konvensional. Untuk CBM ini kita lihat drillingnya itu panjang ya, sampai tahun ke-20 juga masih drill. Fasilitas untuk drilling juga demikian. Dewatering juga terus berjalan. Production facilities ini mestinya sudah bisa diantisipasi dari awal. Nah, ini kita set di awal, kemudian kita update di sini. Nah, masa produksinya dari tahun ke-6 sampai tahun ke-30, misalnya kontraknya 30 tahun, misalnya seperti itu. Jadi kita lihat drilling ini berlanjut terus gitu ya, cukup panjang, beda dengan lapangan konvensional yang tidak terlalu besar. Biasanya ya development development phase-nya ini cuma satu kali saja gitu ya. Kalau lapangan yang cukup besar seperti Duri, seperti Minas, ya memang ada pengeboran-pengeboran lagi, pengeboran infill gitu ya, pan. Nah kalau di sini ya memang kerjaannya kalau di CBM ini ya harus ngebor terus gitu ya, tidak bisa berhenti. Mengapa? Nah, kita lihat nanti ya. Nah, ini contoh gambarannya. Misalnya di fase eksplorasi, kita tadi mengambil sumur-sumur untuk ini ya, untuk coring, untuk eksplorasi. Nah, misalnya kita sudah punya 1, 2, 3, 4, 5 sumur yang ada core-nya, kemudian kita tambah sumur-sumur appraisal di sini, kita tambah lagi bertahap gitu ya, dari yang merah, kemudian yang hijau, kemudian tambah yang biru untuk sekeliling sumur, kita lakukan penambahan sumur sekaligus dewatering test dan lain-lain. Baru eh, ditambah lagi sumur di sini gitu ya, yang hijau ini. Setelah ini confirm, oke sumur yang kuning ini adalah sumur pengembangan untuk area yang lebih luas. Nah, ini udah masuk fase komersial. Nah, ini tercermin juga dari jumlah sumur yang harus dibor di setiap tahun. Contoh misalnya di tahun kelima gitu ya, kita ngebor bisa 50 sumur, tahun ke-6 50 sumur, dan seterusnya ya. Kemudian seiring waktu agak berkurang, berkurang, berkurang. Mengapa ini polanya seperti ini? Sebenarnya ini, kalau kita punya produksi yang bentuknya naik kemudian turun, artinya kalau kita nambah sumur ya, atau untuk memaintain plateau dari lapangan, kita harus nambah sumur tadi ya. Contoh tadi di tahun ke-6 tahun 5 atau tahun ke-6 tadi 50 sumur itu hasilnya rate-nya sekian 10 mm. Kemudian nambah lagi 50 sumur ya. Mungkin sumur yang awal-awal ini sudah tahun kedua sudah mulai naik gitu ya. Kita nambah 50 sumur lagi untuk 30 mm dan seterusnya. Kontrak kita dengan buyers misalnya 90 mm. Ini yang kita jaga. Nah, untuk menjaga ini dibutuhkan ini penambahan sumur, penambahan sumur, penambahan sumur, dan seterusnya tiap tahun 20 sumur misalnya di periode ini. Supaya gas rate-nya bisa plateau. Sampai sini ada pertanyaan. Artinya nanti kalau misalnya diminta, mohon dibuat rencana pengembangan suatu lapangan CBM.
eh, dengan target rate misalnya 50 mmscf per day, kemudian hitung jumlah sumur yang diperlukan dengan schedule-nya, kemudian bagaimana profil produksinya, ya, bagaimana profil produksi gas, bagaimana profil produksi air. Ini hasilnya kira-kira seperti ini. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau UTS-nya suruh bikin development skenario seperti ini bisa? Mungkin tidak, Mas. Ya? Kalau take home bisa, Mas. Kalau Telkom bisa. Tapi ketangkep ya idenya ya bahwa dari profil yang bentuknya seperti ini, kita punya production rate di tiap eh, waktu gitu ya, tahun pertama, tahun kedua, dan seterusnya. Ini untuk satu sumur ya, satu sumur. Artinya kalau dua sumur kan kita harus nambah di sum up gitu ya, di jumlah ditumpuk ke atas. Nah, dengan jumlah sumur tiap tahun seperti ini, kita mengejar flat to rate yang 90 mm ini. Artinya ya jumlah sumur itu harus di-adjust berapa-berapa supaya platonya bisa dikejar. Saya ingin memastikan dulu, kira-kira ketangkep nggak idenya kita membuat profil produksi untuk lapangan CBM ini dulu. Ada yang belum paham? Kalau belum paham silakan nanya. Nanti kalau keluar di UTS jadi bisa. Sudah paham? Mas, izin bertanya, Mas. Silakan Surya. Jadi kan, nah tadi itu kan harus ngejaga rate-nya, misalkan di sini kan katakan tadi 90 mmscf ya, Mas. Tapi kalau Mm-mm. misalkan itu kontraknya itu hitungannya tahunan aja atau emang udah gas rate-nya aja, Mas, di gas rate aja? Oke, untuk kontrak gas, ya kalau kalian mengembangkan lapangan dan yang menjual gas, itu rate-nya harus fix, durasinya harus fix. Artinya, misalnya nih, kita menjual ke PLN atau pembangkit listrik. Pembangkit listrik itu kan tiap hari dia harus produksi sekian megawatt gitu ya. Nah, untuk membangkitkan listrik sekian megawatt tadi, suplai gasnya untuk bahan bakarnya itu kan harus konstan juga. Nggak boleh naik turun. Kalau gas, misalnya, saya nggak mau produksi 90 mm hari ini, saya mau cuman 10 mm aja, ya produksi listriknya akan turun kan. Nah, makanya untuk gas itu tidak seperti minyak. Kalau kamu memproduksi lapangan minyak, kamu sekarang produksi 2.000 barrel, besok naik 3.500 barrel, asal kapasitas penampungannya cukup, besoknya lagi turun 1.000 barrel, nggak masalah, karena yang dijual itu hitungannya per day, ya, atau sesuai kapasitas penampungan. Tetapi dalam hal pengembangan lapangan gas itu tidak diperbolehkan ya. Pengembangan lapangan gas itu ada kontrak rate yang fix, ada durasi yang fix. Karena kalau misalnya eh, salah ngitung nih, salah prediksi, ternyata lapangannya nggak bisa berproduksi sampai 30 tahun. Awalnya diprediksi 30 tahun cukup, ternyata 10 tahun udah habis. Wah, itu bisa kena tuntut tuh yang punya lapangan. Karena si pembeli sudah membangun pembangkit, sudah membangun pabrik yang perhitungan mereka lifetime dari produksi pabrik itu, keekonomiannya, balik modalnya, keuntungannya, dan lain-lain itu berbasiskan eh, estimasi durasi sekian tahun. Kalau lebih pendek dari itu kan artinya mereka rugi, ya. Ya kalau rugi, padahal kalian yang sebagai penjual gasnya sudah berkontrak siap memenuhi sekian mm untuk durasi 20 tahun misalnya. Ternyata 10 tahun sudah habis, kalian dituntut, kalian harus membayar ganti rugi ke perusahaan tadi. Jadi di pengembangan lapangan gas memang perlu cukup hati-hati. Agak berbeda dengan di lapangan minyak. Gitu Surya. Oke, Mas. Tapi kalau misalkan lihat yang di grafik ini kan
ada kayak setelah tahun ke-24 ada penurunan. Itu berarti udah nggak disuplai lagi ya, Mas? Nah, ini juga bagian dari eh, kontrak. Artinya gini, misalnya apakah ada lapangan lain yang bukan milik kita yang akan bisa menutup ini yang si perusahaan pembeli ini bisa bekerja sama untuk memenuhi kekurangannya di belakang gitu ya. Nah, itu eh, negosiasi antara kita yang menjual gas dengan yang membeli gas, apakah ini tetap dihitung sebagai penjualan kita, kemudian mereka mencari sumber lain. Nah, itu bagian dari negosiasi. Tetapi play to rate ini adalah komitmen dari penjual gas kepada pembeli dari gas tersebut. Ya, yang naik ini gimana Mas? Misalnya, ini yang di awal-awal naik nih. Apakah ini di tetap diambil? Nah, ini sebenarnya juga bisa nutup dari kekurangan kontrak dari perusahaan yang lain kan? Sama kayak di sini mungkin kita ada lapangan baru yang kita kembangkan untuk menutup kekurangan di sini. Tapi ini beda kontrak misalnya. Jadi bentuk kontraknya bisa macam-macam. Baik, Mas. Terima kasih. Oke, yang lain silakan kalau ada pertanyaan. Bisa ya, kalau kalau suruh membuat pengembangan lapangan gas bisa ya, PM ya. Oke, karena nggak ada yang nanya lagi, berarti diasumsikan bisa ya. Kira-kira dari mana sampai mana ya Mas untuk pengembangannya? Maksudnya apa yang perlu kami Kalau lihat? materi UTS dari awal sampai materi hari ini. Maksud saya khusus yang pengembangannya Mas. Eh, Hah? apa yang perlu kita pahamin gitu Mas dari Ya ini tadi ya, dari membuat profil produksi gasnya tadi, mana tadi ya, ada skenario awal gitu ya, sampai ketemu skenario ini, development skenario yang untuk satu spacing ini, kemudian muncul profil atau target penjualan, kemudian muncul jumlah sumur yang harus dibor gitu ya, yang harus diproduksikan, kemudian mengestimasi juga produksi air ini ya, produksi air ini artinya kan kita harus menyiapkan fasilitas pengolahan untuk air ya sebelum diinjeksikan lagi gitu ya atau dibuang. Kalau airnya bersih, air tawar ya ini bisa dibuang ke sungai atau untuk pengairan gitu ya. Tapi kalau diperlukan treatment khusus ya berarti fasilitas yang kita bangun harus bisa menampung air limbah, air produksi ini dengan baik gitu. Nah, kemudian ya ini menjawab pertanyaan tadi ya. Kemudian kita nanti ini untuk skenario yang lain kalau dihitung juga gitu ya misalnya ya. Sampai nanti ketemu ini ya berapa total gas dari lapangan yang kita produksikan dengan berbagai skenario ini. Nah, kemudian nanti mendesain facility ya. Ini potensial buyersnya dari mana saja ya dan lain-lain. Nanti baru masuk ke ekonomian, ngitung ke ekonomian. Pertanyaannya sekarang sampai membuat field gas production performance ini sudah bisa belum? Sudah kebayang belum? Adik-adik, sudah kebayang belum? Kayaknya udah kebayang Mas, dikit-dikit dari penjelasan tadi. Tapi mungkin harus dipelajari lagi. Oke. Intinya, saya ulang sedikit ya, intinya dari profil ini kan untuk satu spacing. Artinya, kalau kita punya target produksi sekian mm, contoh misalnya 90 mm, yang tadi ya 90 mm, berarti kita harus nambah satu tahun itu berapa sumur gitu ya.
Dan tentunya nggak bisa langsung 90 mm ya, karena misalnya Mas kan kita targetnya 90 mm. Bagaimana kalau tahun pertama itu langsung 500 sumur gitu. Kita punya batasan juga jumlah sumur yang bisa dibor dalam 1 tahun berapa, jumlah rig yang diperlukan berapa dan lain-lain. Nah, kita punya constraint itu ya. Misalnya dibatasi maksimal ternyata cuma bisa ngebor 50 sumur, ya berarti tahun pertama ya 10 mm dulu. Tahun kedua 30 mm, tahun ketiga 50 mm, 70, baru naik ke 90. Ya, artinya profil yang ini eh, kita kalikan dengan jumlah sumur, kemudian kita tumpuk ya, kita tumpuk dari tahun ke tahun sampai membentuk eh, profil yang tadi. Gampang kok, ini gampang. Ya, ini bisa dikerjakan di Excel. Oke ya, terus kita lanjutkan. Kalau nggak ada masih ada pertanyaan, silakan. Izin bertanya, Mas. Silakan kalau masih ada pertanyaan. Mas izin bertanya. Ya, silakan. Untuk skenario tuh kita bisa membuat data sendiri atau skenario tuh biasanya berdasarkan soal yang diberikan gitu ya, Mas? Skenario yang mananya? Seperti eh, permeabilitasnya atau kayak kenaikan porositasnya begitu, Mas, untuk jangka beberapa tahun ke depan. Oke, saya coba jelaskan ya. Jadi eh, di sebelum development skenario dan profil ini kan kita tadi mengevaluasi beberapa sensitivity, misalnya fracture porosity. Nah, angka-angka ini misalnya 1%, 5%, 10% itu dari mana misalnya? Apakah kita memberikan angka itu coba-coba atau ada basis datanya? Tentunya ada basis datanya ya. Jadi kita perlu melihat misalnya dari sumur. Kan kita tadi punya sumur, kemudian kita punya 4 lapisan ya. Nah, kalau misalnya di dalam case yang tadi ini, mana tadi? Misalnya ya, dari 5 sumur ini, 1, 2, 3, 4, 5, datanya kita kumpulkan, kita buat statistik. Oh, ternyata dari statistik ini porositas fracture-nya average-nya 5%. Average itulah yang kita ambil sebagai base. Ya. Kemudian kita buat histogramnya, misalnya angka yang paling kecil 1%, angka yang paling besarnya 10%. Oh, berarti dari data waktu eksplorasi ini, 5 sumur ini, kita punya rentang porositas fracture 1%, average-nya 5%, maksimumnya 10%. Jadi angka itu ada dasarnya, tidak eh, coba-coba tanpa ngawur gitu, enggak ya. Jadi semuanya ada dasarnya. Ketebalan juga demikian, thickness tadi ya. Ketebalan dari 5 sumur ini misalnya rentangnya sekian, sekian, sekian. Nah, ini kita bisa basis basis datanya dari situ. Makanya kenapa di waktu proses eksplorasi, tahap eksplorasi, jarak sumur itu biasanya jauh-jauh. Kalau eksplorasi, sumurnya ngumpul di sini semua, kita nggak dapat info di tempat yang ini ya, di yang jauh-jauh ini. Jadi memang samplingnya harus mewakili, kalau area yang hitam ini adalah area lapangan kita, ya kita bisa mewakili area yang kiri, yang kanan, yang atas, yang bawah, yang tengah gitu ya. Misalnya seperti itu. Posisinya bisa tidak harus tengah-tengah dalam simetri gitu ya, tetapi ya ini tergantung kondisi geologinya. Kita pengen melihat sampel di sini, melihat sampel di sini, dan seterusnya. Demikian juga pada waktu eksplorasi tahap berikutnya, ya kita nambah sumur kan. Nah, kalau ini concernnya adalah memastikan dewatering dan lain-lain tadi production test. Seiring waktu nambah lagi sumurnya di sini ditambah lagi. Yang hijau ditambahkan ya di sini. Yang biru ini udah. Nah, semakin banyak data range dari uncertainty tadi itu kita punya lebih banyak kontrol jadinya. Ya. Jadi statistiknya juga kita
dapat data tambahan yang kita bisa manfaatkan. Gitu kira-kira. Siapa tadi yang nanya? Gita ya? Iya, sudah terbayang Mas. Terima kasih Mas. Ya, sama-sama. Silakan yang lain kalau ada pertanyaan. Sudah cukup jelas? Adik-adik? Oke, kalau sudah, kita coba lanjutkan lagi. Ya, tadi development skenario sudah. Ini juga sudah. Nah, kemudian bagaimana dengan fasilitas yang harus dikembangkan ya? Tadi jumlah sumur sudah diestimasi. Kita akan punya berapa klaster, kita berapa single well, ini sudah bisa diestimasi. Nah, karena CBM ini tipikal tekanannya tidak terlalu tinggi, ya, kita menguras air, ya, gas yang terabsorpsi lepas dari matriks, kemudian terproduksi kepala sumur. Nah, kita perlu menaikkan eh, pressure ya dari wellhead, nanti dikirim ke facility, ke separator. Kalau gasnya sudah dipisahkan, kita harus mendorong ini ke market. Nah, di sini misalnya kita punya sistem kompresi gitu ya, eh, 3 tahap. Misalnya, ini very low pressure, ini low pressure, kemudian ada medium pressure, di mana range-nya untuk eh, antara intake dan discharge-nya ini misalnya intake-nya 25 psi, kita naikkan ke 200 psi. Untuk yang low pressure sistemnya itu dari 150 range-nya gitu ya, naik ke 325, dan yang untuk medium pressure 300 sampai naik ke 825. Nah, dari sini misalnya kita punya estimasi berapa unit yang dibutuhkan untuk 10 mm ya. Kemudian kita bisa estimasi harganya di market berapa, 3 juta dolar per unit, misalnya berarti kita perlu 30 juta dolar, dan seterusnya kita perlu 2 unit, kita perlu eh, 2 unit lagi di sini misalnya. Dan untuk menggerakkan eh, kompresor ini kita perlu tambahan untuk konsumsinya ya, konsumsi bahan bakarnya misalnya 10 megawatt. Jadi dari profil yang dijual, misalnya yang dijual itu 90 mm itu net, atau 70 mm itu net, berarti kita perlu nambahkan 10 mm untuk on use-nya, yang digunakan sendiri untuk membangkitkan listrik dan menggerakkan kompresor misalnya. Nah, ini dibutuhkan misalnya 1 unit gas turbin seharga 20 juta dolar, misalnya seperti itu. Ya, jadi kita bisa menghitung eh, biaya yang dibutuhkan untuk facility dari lapangan kita akan sebesar apa. Oke, kalau biaya ini sudah, jumlah sumur juga sudah, ngebor 1 sumur ada harganya, jadi kita sudah punya biaya sumur, biaya kompresor, pembangunan facility juga tentunya kita bisa hitung ya, butuh separator berapa, terus air ini mau dibuang kemana, treatment plan-nya seperti apa, ini semuanya sudah bisa dihitung. Kita juga perlu menghitung juga potensial buyers-nya. Kita mau jual ke PLN, mau jual ke independent power plant, atau kita jual untuk pabrik, atau kita jual untuk kemana gitu ya, itu kita cari sekelilingnya. Misalnya ini ya, IPP, Independent Power Plant. Jadi karena CBM ini gasnya biasanya yang nggak besar, terlalu besar banget, ya kita bisa fokus yang di kecil-kecil. Atau kalau memang di situ sudah ada jalur pipa gas seperti di Sumatera gitu ya, ada jalur pipa gasnya PGN, ya kita bisa kirimkan gas kita kita jual melalui gas pipanya PGN. Nah, misalnya ini ya, untuk kontrak yang pendek,
Untuk IPB misalnya 3 sampai 6 mmscf. Kemudian kalau ada penggantian untuk PLN dan lain atau konsumen yang lain, pabrik-pabrik dan lain-lain. Ini kita perlu cari potensial buyers dan kemudian melakukan negosiasi, membuat namanya PJBG. PJBG, Perjanjian Jual Beli Gas. Nah, untuk mengajukan POD, pengembangan lapangan, Plan of Development ke SKK Migas atau ke pemerintah, ke ESDM, itu untuk lapangan gas, itu diperlukan MOU atau paling tinggi adalah PJBG tadi ya, sudah ada perjanjian jual beli gas. Nah, kalau belum ada pembelinya, itu POD-nya nggak akan di-approve ya oleh pemerintah ya, karena ya kita punya lapangan gas, bisa diproduksi, tapi nggak ada pembelinya. Kita nggak bisa. Jadi untuk lapangan gas, untuk bisa mendapatkan approval POD, itu sudah harus ada minimal MOA, Memorandum of Understand, HOA ya, Head of Agreement. Jadi sebelum MOU itu ada pembicaraan dulu lah dengan calon buyers. Nah, baru itu POD bisa diajukan. Karena kalau tidak ada potensial buyers, lapangan gas nggak bisa dikembangkan ya. Jadi di level tertingginya PJBG tadi, perjanjian jual beli gas. Kalau itu sudah ada kontrak berarti kan, nah, sudah ada yang mau beli dengan harga sekian, dengan rate sekian. Itu yang paling aman. Kalau belum ada itu ya kita eh, punya lapangan yang terkendala. Dalam artian secara teknis bisa dikembangkan, tetapi secara keekonomian belum ada yang beli gitu. Jadi belum bisa dikategorikan sebagai reserve. Untuk teman-teman yang di tingkat 4 yang sudah mengambil eh, yang ambil capstone, ya kemarin kita sudah diskusikan juga ya, eh, mana yang disebut sebagai reserve, mana yang disebut contingent. Jadi buyers ini harus dicari dulu sebelum lapangan bisa dikembangkan. Oke ya, yang ini ada pertanyaan nggak? Facility dan kaitannya dengan buyers. Bisa dipahami ya? Oke, kalau sudah kita lanjut ke keekonomian. Nah, di keekonomian ini dari development skenario yang sudah dibuat, ya, kita tadi biaya-biaya ya, investasi kapital, non kapital, operating cost, semuanya sudah diperhitungkan. Dari calon pembeli tadi ada harga yang sudah bisa dinegosiasikan. Nah, kita bisa menghitung nih. Kita bisa menghitung eh, rate of return, net present value, PO time, productivity index, PI. Yang sudah belajar ini atau yang belum belajar ini angkat tangan yang baru baru mendengar istilah ini. Berapa orang yang belum pernah belajar sama sekali terkait rate of return, net present value, PO time? Sudah belajar semua? Sudah pernah dibahas sedikit di Mantek, Mas. Oke. Sedikit itu sesedikit apa, Surya? Kayak pengenalan aja, tapi kayak NPV, ROR, sama PI kan ada di teknik produksi ya. Tapi kalau POT saya baru dengar sih, Mas. Mm-mm. Oh, di teknik produksi sudah belajar ya? Kalau itu ya Productivity Index. Tapi kalau buat NPV itu waktu itu dibahas di Mantro sih, Mas. Oke. Tapi ini productivity index-nya bukan productivity index umur ya. Productivity index itu artinya keuntungan dibagi modal ya sebenarnya. Jadi ini kaitannya dengan keekonomian, bukan PI productivity index yang J untuk di teknik produksi. Yang belum pernah belajar sama sekali ada berapa orang? Rate of return, net present value, PO time.
Nggak ada yang angkat tangan berarti udah belajar semua dong. Udah ya berarti ya. Teman-teman 2022 udah belajar? Anggita, nggak kedengar suaranya gimana tadi? Maaf Mas, sebenarnya kami belum belajar detail perhitungannya, baru pengenalan NPV aja Mas. Belum ya? Iya. Oke. Berarti yang sudah ngambil manajemen proyek ya, yang sudah ya berarti ya. Iya, Ya, oke, oke deh, nggak apa-apa. Ya ini untuk bagi teman-teman yang 2022 ya berarti pengenalan aja dulu ya. Oke, ini adalah indikator keekonomian. Rate of return itu sama dengan bunga, ya. Jadi kalau misalnya sekarang kita punya duit 1 juta, ya, kemudian eh, kalau bunga itu 10% dalam 1 tahun, berarti tahun depan kita punya duit 1.100.000 gitu kan ya. Eh, Kalau modalnya 1 juta, kita akan punya 1.100.000. Di perhitungan keekonomian juga ada itu ROR, apa rate of return. Artinya kalau kalian investasi 100 juta dolar untuk mengembangkan lapangan CBM, ya, kemudian proyek ini berjalan selama 30 tahun, gitu ya. Tiap tahun ada produksi, ada revenue, ada pengeluaran, bersihnya tinggal berapa, kemudian duitnya diputar lagi, diinvest lagi, dan seterusnya. Nanti kita hitung eh, IRR, Internal Rate of Return itu kira-kira ekivalen dengan bunganya berapa gitu. Ternyata setelah proyek ini berjalan, kita hitung IRR-nya ternyata 20%. Wah, berarti kalau investasi 100 juta dolar, berarti kita akan punya nih eh, se- seolah-olah kayak bunga 20%. Artinya itu menguntungkan atau tidak kalau kalau ROR-nya 20%. Bagus ya, untung ya. Apalagi kalau misalnya ternyata yang 100 juta dolar itu bukan duit kita pribadi, tetapi kita pinjam ke bank. Kita pinjam ke bank, bunganya 10%. Diputar di proyek CBM ini dapat 20%. Berarti kita secara secara bunga kita punya keuntungan 10% tambahan kan? Karena kita harus mengembalikan ke bank 10%. Itu rate of return ya. Kemudian net present value. Net present value itu eh, ya memang ini harusnya di ini ya harus di latihan dihitung di kelas gitu kalau misalnya nanti tapi nanti memang seharusnya sih tingkat 4 tapi untuk kenal awal aja ya. Net present value itu kalau misalnya eh, kita apa namanya nanti bulan depan dapat duit 1.000, bulan depannya lagi 1.000 atau 1 tahun lah biar gampang ya. Tahun depan kita dapat duit 1 juta ya. Tahun depannya lagi 1 juta. Duit 1 juta di tahun depan itu kalau ditarik ke tahun sekarang itu ekivalen dengan berapa? Jadi kita ngitungnya itu ke present value dari duit yang di masa depan. Kalau bunga bank itu 10%, ya, duit 1 juta sekarang, tahun depan jadi berapa? 1.100.000 Mas. 1.100.000. Artinya duit duit 1.100.000 di tahun depan itu ekivalen kalau ditarik ke sekarang net present value itu sama dengan 1 juta. Ya, kalau sekarang 1 juta, 2 tahun lagi jadi berapa, Daniel? Di sekitar 1
1,2 juta masih Mas. Masa 1,2. Kan tahun 1 tahun ke depan jadi 1,1 juta. Mundur 1 tahun lagi 10% lagi loh. Ditambah 1,1 dong berarti. Apa ditambah 110 dong. Kan faktornya bunganya berbunga lagi kan. Oh, benar Mas. Jadi berapa Binsar? Apa Daniel? Duit 1 juta sekarang, tahun depan menjadi 1,1 juta, tahun depannya lagi menjadi 1,210 juta ya. Iya Mas. Nah, oke. Artinya kalau di tiap tahun kita punya produksi, kita punya duit income ya, misalnya tadi ya, itu semuanya ditarik ke waktu yang sekarang. Jadi proyek kita yang di sini tadi, produksi kita tadi yang ini ya, yang 10 mm, ini kan ini dijual jadi duit ya. Kita punya duit, kalau harganya, misalnya gasnya harganya $5 per mm, ya, artinya kalau 10 mm berarti, sorry, $5 per MSCF gitu ya. Artinya kita tinggal kalikan, kemudian kita potong biaya operasi, netnya berapa, bersihnya, kemudian kita tarik semuanya ke tahun ke 0. Ya nantilah kalian bisa belajar lagi nanti ya di eh, kelas keekonomian lah ya. Tapi ilustrasinya seperti itu, bahwa duit itu nilainya berubah fungsi waktu. Kalau rate of return tadi itu ekuivalen dengan bunga, net present value itu duit yang kita akan peroleh di masa depan, kita tarik ke masa sekarang. Nanti kita bandingkan antara biaya yang kita keluarkan sekarang dengan total pemasukan kalau duit itu dikumpulkan dan ditarik ke masa sekarang, besaran mana. Mestinya perusahaan akan untung kalau rate of return-nya tinggi, net present value-nya juga tinggi, gitu ya. Payout time-nya, payout time itu impas, titik impas. Kalau keluar 100, nanti balik modalnya berapa tahun? Ini yield-nya tahun. Productivity index ini antara yang diinvestasikan dengan keuntungannya, rasionya seberapa besar. Keuntungan dibagi investasi. Ya. Oke, itu untuk pengantar indikator keekonomian. Kemudian kita juga punya term and condition. Ini kontrak dengan pemerintah. Karena kita lapangan, secara prinsip lapangan minyak dan gas itu punya negara. Nah, kontraktor itu mengusahakan, kemudian berinvestasi dan mendapat bagian gitu ya dari produksi yang kemudian kita uangkan. Di sini ada gross revenue, misalnya tadi ya, 50 mm dijual dengan harga $5 per MSCF. SCF itu sebagai gross revenue, kemudian nanti dibagi, ada equity to be split, ada cost recovery, kalau biaya-biaya yang dikeluarkan itu dipotong dulu, ya dari gross ini diambil cost recovery-nya, ada FTP, nanti kalian belajar lagi di kelas manajemen proyek mestinya. Nah, pengeluaran yang digunakan untuk ngebor, pengeluaran yang digunakan untuk membayar pegawai, semuanya itu dikeluarkan, dibayarkan oleh kontraktor dulu, tetapi itu diganti oleh pemerintah melalui mekanisme cost recovery. Nah, ini balik ke jatahnya kontraktor. Setelah ini dipotong FTP dan cost recovery, ini adalah 100% dari equity to be split. Nah, ini kemudian dibagi antara pemerintah, dibagi kontraktor, sekian persen, ada yang harus dijual ke pemerintah lagi, ada DMOV, ada pajak, dan lain sebagainya.
Nah, nanti bagian kontraktor akan sebesar ini, bagian pemerintah sebesar ini. Dari sana kemudian eh, kontraktor bisa menghitung nih antara investasi dan hasil yang dia keuntungan buat dia seberapa banyak. Inilah yang kemudian menjadi tadi ya parameter-parameter indikator keekonomian. Di sini misalnya ini beberapa term and condition yang umum dipakai, misalnya bentuknya adalah PSC, Production Sharing Contract, FTP-nya 10% dari project life, net contractor share 40%, inventory rate nggak ada gitu ya untuk CPM. Maksimum cost recovery yang bisa diambil oleh si kontraktor adalah 90% misalnya ya. Nggak boleh diambil semuanya, karena kalau diambil semuanya untuk ganti operasional, pemerintah di tahun tersebut nggak dapat bagian. Kemudian ada DMO, misalnya produksinya untuk 30 tahun proyeknya. Nah, kemudian biaya-biaya yang tinggi biasanya ya, ini adalah jumlah sumur, pembebasan lahan, pipeline, pengurasan untuk dewatering, sorry, pengurasan air, kemudian untuk kompresor tadi, menaikkan tekanan eh, dari sistem eh, low pressure ke medium pressure misalnya. Kemudian ada juga kebutuhan bahan bakar yang tadi ya untuk menggerakkan listrik, mengenerate listrik dan menggerakkan pompa, eh, kemudian eh, kompresor gitu ya. Ini memerlukan listrik. Jadi kita perlu juga nih berapa yang digunakan untuk eh, kebutuhan internal dari perusahaan. Nah, ini biaya-biaya misalnya untuk core hole dibutuhkan 340 eh, berapa ini? Untuk kedalaman 1000 meter diperlukan 347.000 dolar. Drilling cost misalnya ya, ini yang masih masih mahal, masih 600.000 gitu ya. Nah, ini yang sebenarnya eh, karena mindsetnya ini masih mindset reservoir konvensional, kita pakai rig yang cukup besar gitu ya, 550 HP. Nah, tetapi kalau untuk lapangan-lapangan CBM yang sudah apa namanya cukup menggunakan rig yang lebih kecil dan lain-lain, biaya-biaya inilah yang harus ditekan untuk diturunkan gitu ya. Karena semakin mahal ya nggak ekonomis untuk dikembangkan lapangan CBM-nya. Kemudian misalnya untuk skenario 1, skenario 2, skenario 3, ternyata biaya yang dibutuhkan breakdown-nya seperti ini. Sumur eksplorasi sekian, sumur development sekian, ini dalam bentuk juta ya. Total capital cost-nya 604 juta misalnya. Kemudian capital expenditure untuk coring dan seterusnya. Operating cost ini ya untuk well maintenance, production cost, water handling, gas compression ketemu sekian misalnya. Nah, hasil perhitungannya misalnya nih setelah dihitung jumlah sumur kalau misalnya untuk 80 ekar, total luasannya 40.000 ekar, jumlah sumur 500, kumulatif gas sekian, dan seterusnya. Nah, diperoleh ternyata IRR 19,57%. NPV, Net Present Value, itu 116 juta dolar. PO time atau titik impas gitu ya, break even point, BEP, 11 tahun, Productivity Index, ini keuntungan dibagi modal 1,23. Ini kalau 160 ekar, ini kalau untuk case yang 250 ekar. Kita lihat NPV-nya, IRR ini yang bagus di 22%, ini untuk case yang 250 ekar, tetapi NPV-nya rendah. Ya. Terus di sini NPV-nya yang paling tinggi itu yang 80 ekar. Dari indikator keekonomian ini, kalau kalian yang punya lapangan,
Misalnya bank kalau mau pinjam duit ke bank bunganya 10%, kira-kira ekonomis nggak lapangan ini untuk dikembangkan? Karena kita lihat ya, ini IRR, rate of return tadi, internal rate of return itu 19% atau 20%. Menarik mestinya ya, karena kita punya ekivalen dengan bunga bank itu lebih tinggi gitu dibandingkan kalau kita minjam duit di bank. Demikian juga net present value. PO time 11 tahun ya masih oke gitu ya. Productivity oke juga. Nah, kemudian eh, di sini kita lihat ya, eh, yang biru ini adalah bagian pemerintah, yang coklat muda ini adalah bagiannya kontraktor. Artinya dari cost recovery dapat sekian, dari net share sekian gitu ya. Pemerintah itu dapat dari FTP, kemudian dari pajak, dari share. Jadi ini hasil hasil pembagian government, kontraktor dan cost recovery. Angka-angkanya ada di atas, tapi kalau diagram kalau pie chart-nya yang di bagian bawah, ya. Jadi masih hitungan dari sini menarik, gitu ya, bahwa kita bisa apa kembangkan lapangan ini layak secara teknis dan layak secara keekonomian. Tadi ya summary-nya IRR skenario incremental rate of return skenario 2 adalah 22%, skenario 2 lebih visible dari skenario 3. Dari IRR 18%. Jadi memang kesimpulannya dengan melihat IRR dan NPV, skenario 1 ini yang paling layak untuk dikerjakan karena IRR-nya masih bagus, NPV-nya paling tinggi. Sampai sini ada pertanyaan? Ini mungkin bagi yang belum mengambil main pro nggak apa-apa ya untuk pengenalan aja. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan adik-adik. Tidak ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan dilanjut berarti ya. Berikutnya, nah kalau sudah dievaluasi case mana yang paling oke, kemudian kita juga melakukan sensitivity analysis terhadap parameter keekonomiannya. Nah, di sini misalnya bagaimana kalau gas price itu naik 10% atau naik 25% atau 1,25 kalinya. Bagaimana juga kalau turun ke 0,85 atau turun ke 0,75 ya, gas price nih yang warna pink ini. Kita bisa melihat bahwa IRR dari base case yang 19% tadi bisa kalau gas price-nya naik lebih tinggi ya kita punya 22%, atau naik lebih tinggi 26%, atau turun lebih rendah kita punya 16% sampai 12%. Artinya apes-apesnya kalau misalnya gas itu turun sampai 0,75%, 0,75 kalinya, IRR kita masih di angka 12%-an. Artinya kalau kita minjam duit ke bank 10% ya masih
apes pun kita masih sedikit di atas bunga bank yang kita pinjam. Demikian juga terhadap variabel yang lain. Produksi, misalnya produksi tidak sesuai rencana nih, turun misalnya. Turun seberapa banyak. Operating cost-nya naik apa, kalau naik sekian persen, IRR-nya berubah sekian. Jadi dengan spider diagram ini kita bisa melihat sensitivity dari setiap parameter ke indikator keekonomian kita dalam hal ini rate of return. Ya, jadi spider chart ini eh, memberikan gambaran ke kita kalau ada perubahan harga, perubahan biaya operasi, perubahan apa namanya eh, produksi gitu ya, tidak sesuai rencana, kita bisa melihat efeknya ke dalam sebagai fungsi IRR. Demikian juga kita bisa melihat ke NPV-nya, naik turunnya akan seberapa besar. Demikian juga dengan payout time-nya. Ya, artinya kalau apa waktunya akan POT-nya akan berkurang berapa tahun gitu ya. Kita lihat ini kalau misalnya yang hijau ini produksinya, kalau produksinya turun, wah ini POT-nya break even-nya ternyata nambah nih dari 11 tahunan menjadi 14 tahun. Mundur 4 tahun. Nggak balik modal gitu ya. Balik modalnya lebih lama. Ini productivity index. Nah ini kalau ditabulasikan secara lengkap ya, eh, net contractor share ya, fungsi harga gas berapa dolar per MSCF, NPV, PO time, IRR, product, productivity, profitability index. Ya ini memang ada beberapa istilah, ada yang menyebut productivity, ada yang menyebut profitability gitu ya. Nah ini range-nya macam-macam, kita bisa lihat ya seberapa sensitif terhadap harga dan lain-lain. Oke, itu kira-kira adik-adik mulai dari bagaimana skenario luasan spacing, kemudian profil produksi, ya, kemudian apa sensitivity terhadap parameter reservoir, kemudian kita pilih skenario yang terbaik gitu ya dari secara teknis, kemudian kita lanjut menghitung biaya-biaya untuk ngebor sumur, untuk pipa, terus untuk kompresor, ya, pipeline dan lain-lain. Setelahnya, kemudian kita menghitung keekonomian dengan 4 indikator tadi ya, ROR, NPV, terus PI, terus payout time. Ya, jadi at the end nanti kita bisa nyatakan proyek ini layak secara teknikal, layak atau tidak tentunya ya. Jadi tidak setiap lapangan itu harus layak. Bisa juga kan karena kalau lapangannya kecil, ternyata nggak layak dikembangkan secara teknikal. Kalau sudah layak secara teknikal, kita evaluasi keekonomiannya, kita lihat sensitivity-nya, ya. Kemudian kalau di kondisi yang paling sensitif dan paling ekstrim, kiri ternyata masih untung, ya berarti lapangan ini cukup bagus gitu ya untuk dikembangkan. Ada pertanyaan? Silakan. Silakan adik-adik kalau ada pertanyaan. Mas, izin bertanya. Silakan Lianata. Jadi
izin memastikan. Jadi untuk suatu proyek itu dikatakan layak apabila nilai POT-nya itu paling rendah, NPV paling tinggi sama IRR paling tinggi ya, Mas. Ya, Oke, Mas. Terima kasih, Mas. oke, makasih. Jadi eh, IRR paling tinggi, yes. Ya, maksudnya ya tambah tinggi tambah bagus. Tetapi ada yang namanya eh, MARR, Minimum Attractive Rate of Return. Ya, coba sambil dicatat ya. MAR, ada istilah MAR. Minimum Attractive Rate of Return. Artinya ada company-company ya yang mematok target. Pokoknya IRR itu harus lebih tinggi dari MAR. Kalau company yang gede, pinginnya angka MAR-nya juga misalnya, kalau cuman un- IRR-nya 15%, kita nggak akan ambillah proyek ini gitu ya. Saya maunya di atas 15%. Minimum attractive rate of return. Jadi dia akan ambil kalau di atas 15% misalnya. Angka MAR ini tergantung, tiap perusahaan bisa berbeda-beda. Perusahaan yang kecil, pokoknya 12% juga nggak apa-apa lah, di bawah 5, asal di atas 10%, kita ambil. Tapi ada company yang besar yang kita nggak main di yang kecil-kecil lah, kita pengennya untungnya yang signifikan, di atas 15%, kalau kita ambil. Itu ada ini ya, ada indikator. Yang lain kayak PO time, itu tidak tidak ada standar minimalnya, ya karena memang semakin pendek break even, ya balik modal itu semakin cepat semakin bagus. NPV demikian juga, NPV ya sebisa mungkin besar-besarnya, karena semakin besar semakin bagus. Profitability index, eh, ya ini juga demikian ya, semakin angkanya lebih besar dari satu, berarti dia secara eh, udah untung gitu ya, udah untung company-nya. Itu ya, eh, ya Nata. Yang lain silakan kalau masih ada pertanyaan, Mas mau tanya, silakan. NCS ini apa ya, Mas? Net Contractor Share. Sama biasanya yang dilihat itu kalau saya lihat NPV tertinggi aja bisa nggak, Mas? Atau misal dari tahun 5 ke 5,5 perubahan NPV-nya berapa persen gitu, Mas? Atau saya lihat NPV akhirnya aja. Gini, sebenarnya untuk menentukan case yang paling baik secara keekonomian, ya ini ada tekniknya, tapi saya nggak nggak siapkan itu, mungkin nggak diajarkan di sini, ya. Jadi ada namanya, aduh istilahnya apa ya? Jadi setiap skenario itu dibandingkan dulu. Nanti ada incremental IRR, kalau incrementalnya naik, ada formulanya lah. Kita tidak bisa melihat hanya IRR saja, tidak bisa melihat hanya NPV saja. Ada tekniknya untuk memilih case mana yang kita tentukan secara keekonomian paling baik. Ya, ada namanya incremental analysis. Kalau nggak salah ya, saya agak lupa. Jadi Nanda, untuk di case ini, eh, atau mungkin nanti di kelas capstone kalau ada ini ya. Nanda 2021 2022. 21, Mas, saya. Oh, 21. Nanti di bagi waktu belajar keekonomian di capstone, kalau memang belum diajarkan di Menpro, itu silakan ditanyakan atau pasti diajarkan lah nanti ya bagaimana incremental analysis tadi untuk memilih skenario terbaik. Jadi nggak hanya melihat satu parameter, tapi melihat beberapa parameter sekaligus. Ya, Nanda ya. Oke, makasih, Mas. Ya, silakan yang lain. Mas izin bertanya. Silakan, Mariatus. Ya, Mas. Jadi tadi saya sempat mendengar dan dari sempat Mas Dedi mention juga terkait dengan investment kredit untuk proyek CBM itu
apakah sudah pasti tidak ada atau bagaimana ya Mas? Kemudian untuk terkait dengan range dari sensitivity analysis itu, apakah ada range panduan range-nya, misalkan plus minus 25%, atau soalnya saya sempat lihat ada yang plus minus 20% gitu Mas. Terima kasih Mas. Oke, baik, makasih. Jadi eh, term and condition ini ya itu subjek untuk dinegosiasikan dengan pemerintah. Ya, memang ada aturan-aturannya, tetapi angka share-nya itu bisa dinegosiasikan. Nanti apakah mau gross split ataukah mau cost recovery juga aturannya berbeda. Ya ini di sini mungkin nggak diajarkan secara detail, tapi nanti di manajemen proyek atau dilengkapi di bagian capstone itu akan diajarkan di sana ya. Jadi skema ini sebenarnya ada yang baku, kayak pajak itu baku mestinya, ya. DMO itu baku, tetapi share itu eh, bagian dari negosiasi kontraktor dengan pemerintah. Itu satu. Yang kedua yang terkait sensitivity, sebenarnya angka apakah eh, 10% naik, 10% turun, itu kita bisa custom ya. Bisa kalau kita punya data, ya kita bisa gunakan tadi ya seperti data statistik misalnya fracture porosity naik maksimalnya sekian, turunnya sekian. Tetapi untuk yang spider chart misalnya ya, yang seperti ini sebenarnya kita bisa naikkan nih tiap 5% juga bisa gitu ya. 1,05 nanti efeknya seberapa, 1,1 berapa, 1,15. Jadi kita bisa input kalau yang ini Mariatus untuk perhitungannya. Tidak harus angka yang fix 0,85. Tapi kalau yang untuk data reservoir itu kita harus melihat statistik. Menjawab? Cukup menjawab? Cukup menjawab Mas. Terima kasih Mas. Si yang lain adik-adik silakan. Tidak ada? Cukup jelas? Izin bertanya. Silakan Anggita. Tapi Eh, suaranya agak kecil nih, bisa didekatkan mic-nya. ya, sekarang sudah Mas. Oke, lumayan. Ini Mas, tadi kan ada 3 skenario, di mana skenario satu itu paling eh, bagus karena NPV-nya tuh paling tinggi. Tapi dia tuh IRR-nya tuh paling rendah Mas. Jadi kayak kalau misalnya ada kasus yang IRR dan NPV-nya tuh enggak sebanding gitu, berarti lebih mending milih yang NPV-nya paling tinggi ya Mas. Oke, eh itu sebenarnya nyambung dengan pertanyaannya siapa tadi, Nanda atau siapa tadi yang itu yang namanya incremental analysis, ya. Jadi mungkin kalau angkatan 22 ya mungkin belum 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 diajari itu, tapi nggak apa-apa. Tapi sebenarnya di dalam memilih itu kita tidak bisa melihat hanya satu parameter IRR saja atau NPV saja, tetapi ada 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 metodenya, Anggita. Iya, terima kasih Mas. Ya, sama-sama. Yang lain silakan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, eh, kita bisa cukupkan ya perkuliahan hari ini. Nanti materinya saya share di grup. Terus yang materi yang minggu lalu itu yang untuk belajar mandiri juga sederhana saja. Nanti itu tinggal dibaca aja terkait dengan apa namanya lingkungan gitu ya, efek apa pengembangan lapangan SDM dari sisi lingkungan. Slide-nya nggak terlalu banyak, nanti bisa dibaca sendiri. Terus kalau adik-adik ada hari kosong
yang kira-kira semuanya bisa. Ini hari apa ya? Atau kalau nggak bisa ditentukan sekarang, nanti ya kita coba cari waktu. eh, Nanti ya akan diberikan tutorial untuk melakukan pemodelan simulasi CBM sederhana gitu ya. Kalau misalnya ini pun nanti bisa di-share videonya saja gitu ya, karena itu nggak susah. Kita pakai CMG, nanti bisa dicoba untuk bisa melakukan forecasting dengan menggunakan simulator. Nah, terus minggu depan kita agendakan untuk UTS, mohon disiapkan dengan baik ya. Materinya dari mata kuliah apa, pertama ya, materi pertama sampai hari ini. Terus bentuknya nanti kita lihat saja. Dan biasanya ini pada penasaran bentuk UTS-nya seperti apa dan lain-lain. Tapi nanti kita disiapkan saja. Mestinya soalnya gampang-gampang kalau ngikutin perkuliahan dengan baik, mestinya nggak ada masalah. Oke, mungkin itu perkuliahan hari ini. Terima kasih adik-adik. Sorry, ini ada yang chat apa ya? Oh, ini sudah di Bandung. Oke. Selamat belajar, disiapkan dengan baik. Minggu depan kita UTS. Sekali lagi terima kasih. Jangan lupa absen di Six ya, sudah saya buka. Kita tutup. Ini makasih juga Mas Galang sudah join. Kita Ya, Mas. kita ketemu lagi minggu depan untuk UTS. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.